memberikan istri orang kepada Daud Memberikan, Anda bisa nggak membedakan memberikan dan ya mengambil? udah, Bu, sebelum diberikan diambil dulu, Bu. Ya, diambil dulu baru diberikan. Tuhan yang memberikan bini orang diganti kepada Daud. mengambil. Coba bayangkan Tuhan ya yang memberi. memberikan Bu, gimana mau diganti memberi, Bu, kalau mengambil. Bu gimana mau memberi, Bu, kalau belum diambil, Bu? Kan itu punya orang, Bu. Ini ya, mengambil tuh gini nih, mengambil. Kalau memberikan Telah begini, ku berikan istri-istri. mengambil. Kalau memberikan tuh Bu, begini, kita disodorin. bicara istri, Bu, bukan bakwan, Bu. Bakwan gitu Bu ngambilnya, Bu. Memberikan. Kalau ngambil tuh begini, Iya, ngambil tuh begini. sebelum diberikan diapain dulu, Bu? Berarti diciptakan langsung gitu, Bu. Tuhan langsung ciptakan istri orang gitu langsung diberikan kepada Daud gitu ya. Mengambil, memberikan. Udah mulai teman-teman, ini ciri-cirinya begitu, biasanya kepenuhan Roh Kudus biasanya kayak gini Bukan sebenarnya. bukan memulai. Bahasanya dari halus sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Jadi bukan Tuhan yang cabul ya teman-teman, bukan Tuhan yang cabul ya. Ini bahasa nubuatan, bahasa pengadilan, sama kayak nabi lain juga pakai bahasa simbolis yang keras buat nyindir kejahatan. Simbolnya mesti gitu, Bu, kelamin gitu. Jadi kenapa bahasanya sekeras ini? Karena dosa Niniwe itu juga sekeras itu. Impas kan? Niniwe itu kejahatannya Masa sekeras bodoh, ini, impas kayak dijawab lagi dengan dosa Niniwe yang sekeras itu. Jadi keras dibalas keras. Jadi Katanya nggak boleh, keras dilawan keras nggak boleh katanya. Katanya nggak boleh kejahatan dibalas dengan kejahatan, katanya gitu. Kota penumpah darah. Katanya nggak boleh pendusta, kejahatan, nggak boleh dibalas dengan perampasan. kejahatan. Mereka Tiba-tiba Tuhannya kerjanya keras nggak apa-apa. memperkosa, membunuh, memperbudak. Jadi Allah memakai bahasa pengadilan yang setimpal. Tujuannya menunjukkan Allah benci ketidakadilan. Korban yang disakiti Niniwe itu akhirnya dibela. Yaitu apa pelajaran yang kita ambil? Allah melihat ketidakadilan di Niniwe. Dosa ada Adilnya nggak adil. konsekuensinya. Tetapi Allah juga adil. Elohim juga adil. Dia nggak tebang pilih. Israel juga pernah dihukum kalau berdosa. Contohnya dibuang di Babelonia. Jadi
Itulah penjelasannya. Terima kasih Uni Rifa sudah kasih saya waktu untuk menjelaskan kepada teman-teman yang di bawah. Udah Setelah itu terserah Anda menanggapi. sekarang bagian Tuhan ngambil bini orang. Wah, ini bini orang lagi. Di mana ayatnya bini orang? 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. 2 Samuel Pasal 12 pasal 12 nomor nomor 7 7 dan 8. 8. Oke. I'm open it. Saya buka ya. Read it. Ya, go ahead. I'm ready. 2 Samuel 12 nomor 7 sampai 8. Bunyinya. Berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Nomor 8. Aku telah memberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan kaum Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu aku menambahkannya lagi kepadamu. Wow, amazing. Terus, yang jadi pertanyaannya apa? Wah, nge-lag dia. Sinyal, nge-lag. Uni Rifa, nge-lag. Wey, nge-lag. Tuh, ngeles nih. Dengan cara nge-lag, dengan cara teleponan, dengan cara nge-lag. Oh my God. Hello? Everybody home? Hello? Everybody home? Hello? Everybody home? Wake up. My God, inilah. Nanti aku di framing, katanya aku yang lari nih. Katanya, Jenny lari. Kamu nggak nyebut Zena? Hello? Everybody home? Apa sih, Bu? Bu kenapa? Ibu kenapa sih, Bu? Kayaknya Bu banyak masalah deh. Orang lagi Anda yang banyak lagi masalah. ngelik. Kalau saya itu happy nih, pakai topi warna Iya, kalau pink, saya masalahnya pakai cuma baju signal warna doang, Bu. pink. Bukan Ini jiwa, Bu, tandanya yang bermasalah, Bu. happy grandmother. Iya, udah lanjut. Topi pakai pink, baju Iya, pakai lanjut pink. deh. Ya Berarti happy ampun. grandmother. Iya. I'm happy Udah life. lanjut, Bu, ya I'm happy Allah. life. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahalazim. Bahaya kawan-kawan. Jadi apa yang menurut Anda dengan ayat ini? Pertanyaannya apa? Di situ- Pertanyaan. Oke, pertanyaannya adalah itu Tuhan yang ngambil istri orang, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Nah, oke ya. Ini adalah teguran Elohim untuk Nabi Nathan. Teguran Elohim lewat Nabi Nathan kepada Daud yang berzina dengan Batseba, yang sudah membunuh Uria suaminya. Ya, ini ayat ini adalah teguran dari Elohim untuk Daud yang sudah berzina dengan Batseba lalu membunuh Uria suaminya. Kejamnya Daud. Makanya itu ditegur sama Elohim. Ya, terus yang pertanyaan saya itu adalah Nabi Nathan. Iya, pertanyaan saya adalah Tuhan yang ngambil bini orang untuk diberikan kepada Daud, di situ Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Itu pertanyaannya. Di sini nggak ada Tuhan ngambil bini orang. Telah Oh my kuberikan God. istri-istri Tuhanmu. Baca dulu. Yaudah, Ibu baca lagi. Ibu baca lagi. Konteksnya Baca yang lagi. asli. Nggak ada bini di Telah sini. kuberikan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Itu ngambil bini orang nggak? Mak, jangan emosi, Mak. Aku aja yang jawab. Mak udah diem, Mak. Mak diam. Oma, Bu. stop diam, Oma. Tertulisnya telah kuberikan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Yang ngambilin bini orang buat Daud itu siapa? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Baca dulu ya. Diulang lagi ya, teman-teman ya. Jelas ya. Ulang. Ya, nomor 7 ya. Berkatalah Nathan kepada Daud. Nathan ini nabi ya. Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel ya. Yang ngomong itu Tuhan Allah Israel.
Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Ini nomor 7 nih, Tuhan nih yang ngomong, Tuhan Allah Israel yang ngomong. Nomor 8, aku telah memberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu telah kaum kuberikan Israel dan istri-istri kaum tuanmu ke dalam pangkuanmu. Yang ngambil istri orang lalu memberikan kepada Daud itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Silakan jawab. Tuhan Allah Israel. Gak ada di Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Ini kan perjanjian Yesus. lama ya. Iya, kalau gitu Perjanjian itu lama, siapa? Allah Israel belum mau nyatakan namanya. Oh, Allah berarti Israel bukan itu- Yesus Allah tapi Israel Bapa. itu menyatakan namanya di saat Oh ya perjanjian udah ya baru. udah. Kalau gitu yang ngambil istri orang Bapa, Jadi ini teman-teman ya. Allah Tuhan Allah Israel. Ini udah jelas. Ya udah, nomor ya udah. 7. Tuhan Allah Israel. Gak Itu usah bawa bukan Bapa, Yesus, Anak, bukan bawa Yesus Roh ya. Kudus. Bukan Yesus berarti ya. Belum menyatakan namanya. belum Ini jadi membahas Tuhan, Yesus belum jadi perjanjian Tuhan. lama. Membahas perjanjian Berarti lama. yang mengambil bini orang dan memberikan kepada Daud adalah bapaknya Yesus, saudara. Salah Anda. Aduh, susah ya ngomong sama Uni Riva ini ya. Gimana ya diskusi begini nih ya. Diskusi seperti ini tuh kayak gimana ya. Loh, Gak usah telah di-framing ke kuberikan- Tuhannya Yesus. Gak usah bawa-bawa ya udah Yesus kalau di begitu sini. bukan Yesus, bapaknya Yesus kan Tuhannya Bukan Bani Israel itu bapak. bapaknya. Astaga, Oh, itu ini siapa? dibilang Tuhan Allah Israel. Oh, itu bukan Tuhan yang benar berarti. Ya Tuhan Allah Israel itu Tuhan yang benar, yang disembah oleh Allah, disembah oleh bangsa Israel, yang Bukan Tuhan Anda. Bukan Tuhan yang Anda. disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Anda tadi setuju dengan berarti Allah itu Bapak, menyembah bukan dengan- Allah itu. Allah nggak pernah ngambilin bini orang. Itu Tuhannya Tetapi kalian kenapa aja. di surat Anda ada kata Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub? Oh jelas kalau Tuhannya Abraham itu bukan Tuhan yang ngambil bini orang. Itu kan Tuhannya Nah, kalian, Abraham, Ishak Kristen. dan Yakub itu dari Bani mana, Uni? Abraham itu orang Irak, Mesopotamia. Ishak keturunan Ya Abraham. betul. Itu cikal bakal Israel itu dari Abraham, yang mana dia asalnya Iya dari betul. Irak, Mesopotamia. Yang kita bahas bukan Bani Israel, yang kita bahas itu Tuhannya. bapaknya orang Ibrani yang Tuhan asalnya yang dari Anda baca Mesopotamia. Bu, jangan nyerocos. Tuhan nggak yang ngambil, nyerocos, saya ya udah, ngejelasin. saya tanya sekali lagi. Tuhan yang ngambil bini orang itu namanya siapa? YHWH, Yesus, atau Roh Kudus? Dia di sini di ayat ini ya, Tuhan Allah Israel. Dia nggak bilang YHWH. Tuhan Oh, jadi Allah itu- Israel. Udah itu- cukup di situ. Nggak ya udah, usah itu tuh, dipeliti. ya udah. Nggak usah Itu Tuhannya dipeliti. Ibu juga nggak? Tuhan Allah Israel. Iya, itu Tuhannya Ibu juga, bukan? Kalau di perjanjian lama ini Tuhan Allah Israel belum menyatakan namanya. Iya, Sekarang Tuhannya di Ibu abad bukan 20, itu. Sekarang di abad Iya. 20 Tuhan, Bu, Allah Bu, Israel Bu, sudah Bu, menyatakan Bu, namanya. Siapa Bu. namanya? Yesus. Mulai malu Ibu ini mengakui kalau Tuhan yang ngambil bini orang itu Tuhannya sendiri ya. Mulai malu. Nggak sanggup. Yang saya tanya, Susah ya, Tuhan ngasih yang tahu. ngambil bini orang. Yang saya tanya gini, Tuhan yang ngambil bininya Saul memberikannya kepada Daud itu Tuhannya Ibu bukan? Tuhan Allah Israel. Bukan Tuhan Ibu. Udah mulai malu mengakuinya. Udah. Bukan mulai malu. Ini tuh berbicara tentang perjanjian lama. Iya. Tuhan Kenapa yang kamu ngambil bawa bini ayat orang di itu perjanjian baru? Tuhannya Nih, Ibu tunggu, atau bukan? tunggu dulu. Kamu kalau bawa mulai di malu, kitab mulai malu. perjanjian baru, ditanya itu Tuhannya siapa yang ngomong? Tuhan Yesus, pasti saya jawab. Oh, Ini berarti kamu Yesus bicara yang ngambil bini orang kalau perjanjian gitu. lama. Berarti itu Yesus yang ngambil bini orang, tapi namanya belum dipanggil Yesus karena dia belum jadi Yesus. Nah, kan gitu ceritanya, kan aman kita. Ya. Tapi itu Tuhan Ibu kan yang ngambil bini orang itu kan? Ngaku aja Bu, Tuhan ngaku deh. Allah Ngaku Bu. Israel. Tuhan Bukan Tuhan Ibu, Allah Israel. bukan Tuhan Ibu, bukan Tuhan Ibu. Allah Israel. Udah mulai nggak mau mengakui ya. Bukan nggak mulai mengaku. Kamu kalau konteksnya bawa ayat Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul, itu saya mengaku itu Tuhan saya, Tuhan Yesus, karena Oh, sudah berarti menyatakan kalau yang di dalam namanya. perjanjian lama bukan Tuhan Ini Ibu. belum Wah, udah menyatakan diingkari. namanya. Wah. Makanya suka Wah, mengikuti udah ditolak. perjanjian lama. Udah ditolak Tuhan di kok perjanjian pintar lama. orang Kristen. Aduh, Orang Kristen yang ditolak, sudah udah belajar ditolak. Alkitabnya Iya, bertahun-tahun. iya.
Jadi Tuhan astaga, dalam perjanjian naga, lama itu naga bukan biru, Yesus naga ya Bu ya? ungu. Ya Bu ya, naga bonar ya Bu ya. Tuhan Berarti Allah bukan. Israel. Kita itu bukan di dalam Yesus ya? konteks yang dibahas Oh, aja. berarti Yesus Bahasnya itu di waktu itu ayat belum yang jadi kamu Tuhan. sodorkan ke saya, nggak usah Iya. kemana-mana dulu. Nah, waktu Tuhannya Israel ngambil bini orang, Yesus belum jadi Tuhan ya Bu ya? Dia belum Oh, belum jadi Tuhan. inkarnasi. Dia belum ada. Roh Kudus itu belum bersemayam di Maria. Itu nanti masih lama. Pokoknya belum jadi Tuhan, saudara. Sekitar Samuel itu sekitar 1500 Iya, iya, iya. lah kemudian. Iya, 1500 tahun kemudian. Iya, Yesus belum jadi Tuhan pokoknya waktu itu. Ya, memang kamu maunya apa? Nggak apa-apa, saya mau makan ayat Bu. ini, Saya mau dengan makan ayat ini steak, kamu mau makan maunya lobster. apa? Dengan ayat Nggak ini. apa-apa. Cuman saya pengen kalian jujur aja mengakui kalau itu bukannya Tuhan, Orang ya bukan Kristen Tuhan itu kalian. selalu jujur. Karena apa? di Iya, Kristen? makasih. Katakan Iya, iya di atas Enggak, iya. enggak, kita lagi nggak bahas Katakan Kristen, tidak di kita atas lagi bahas tidak kita diajarin lagi berbohong. iya, nggak Tidak boleh. diajarin berbohong, tidak diajarin bertakiah. Tidak Ya, tapi diajarkan iya, bertakiah. iya, Mbak, Bu, lebih baik Bu berbohong daripada mengambil bini orang Bu. Tuhannya Bu. Tidak diajarkan bertakiah, diajarkan Iya, tapi katakan Tuhan, iya iya. di atas iya, katakan Iya, tidak di atas iya. tidak. Tapi Karena Tuhan Ibu firman ngajarin Allah supaya adalah ngambil iya bini dan orang. Amin. Iya, tapi Tuhan Ibu Allah ngajarin adalah cara iya ngambil dan bini orang. Amin. Iya, Tidak tapi boleh Tuhan Ibu ngambil Tuhan dipelintir-pelintir. Ibu ngambil bini orang, Bu. Tuhan itu ngambil bini orang tuh, Tuhan ngambil. Ya itu kan menurut kamu, Uni. Lah, tertulisnya begitu kan, tertulisnya telah kuberikan istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Bini orang digilir Bu, jadi digilir, Bu, Anda bini orang. maunya apa di ayat ini? Ya maunya saya Ibu jelaskan itu What do you oke. want about the Itu Tuhan Bible? yang ngambil bini orang itu jujur Tuhan Ibu atau bukan? Itu tidak ada kata ngambil bini orang. Telah oke. Tuhan yang memberikan istri orang kepada Daud. Nah, memberikan. Anda bisa nggak membedakan memberikan dan Ya mengambil? udah, Bu, sebelum diberikan diambil dulu, Bu. Ya, diambil dulu baru diberikan. Tuhan yang memberikan bini orang diganti kepada Daud. mengambil. Coba bayangkan Tuhan ya yang memberi. teman-teman. Memberikan Bu, gimana mau diganti memberi Bu kalau mengambil. Bu gimana mau memberi Bu kalau belum diambil Bu, kan itu punya orang Bu. Nih ya, mengambil tuh gini nih, mengambil. Kalau memberikan Telah begini nih. kuberikan Nih, mengambil tuh istri-istri. begini nih, mengambil. Kalau memberikan tuh Bu, begini kita disodorin. bicara istri Bu, bukan bakwan Bu. Bakwan gitu Bu ngambilnya Bu. Memberikan. Kalau ngambil tuh begini, Iya, ngambil tuh begini. sebelum diberikan diapain dulu Bu? Berarti diciptakan langsung gitu Bu. Tuhan langsung ciptakan istri orang itu langsung diberikan kepada Daud gitu ya. Mengambil, Udah mulai kesurupan. memberikan. Udah mulai teman-teman, ini ciri-cirinya begitu, biasanya kepenuhan Roh Kudus biasanya kayak gini teman-teman. Bukan memulai. Bahasanya dari halus sampai kenceng karena kamu Iya, nggak ngerti. Tuhan memberikan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Itu istri orang atau istri Tuhan Bu? Kamu tuh nggak ngerti. Makanya saya nanya. Telah Nih, saya kuberikan jelasin ya, kamu mau istri-istri denger nggak penjelasan tuanmu. saya? Nggak Kamu mau Bu, denger saya nggak cuma mau penjelasan dijawab saya? aja, bukan menjelaskan. Saya mau dijawab aja. Itu Tuhan yang ngambil bini orang diberikan kepada Daud, itu Tuhan Ibu atau bukan? Nih ya, Mulai malu mengakui kalau itu Tuhan. mulai malu sih. Itu Tuhan Ibu nggak sih yang tertulis dalam kitab Samuel itu? Tuhan itu Tuhan Ibu nggak? Tuhan Allah Israel. Bukan Tuhan Ibu. Udah mulai malu mengakui. Gimana sih? Ayo kamu bawa ke perjanjian baru aja saya. Ke Iya, perjanjian baru. Tuhan di dalam perjanjian lama itu Tuhannya nih ya. Ibu nggak sih? Perjanjian Bukan lama. Tuhan dia perjanjian ternyata. lama ini ya. Dia Udah belum mulai malu menyatakan namanya di sini. Namanya belum Berarti ada. Tuhan Ibu baru muncul di abad pertama. Sebelumnya Ibu nggak Ya, punya Tuhan. menyatakan namanya. Tuhan Allah Israel menyatakan namanya pada saat Yesus turun ke dunia. Dia menyatakan namanya. Berarti Yesus itu Tuhannya Ada Bani di Israel. mana? Telah lahir bagimu Iya, juru telah selamat lahir dan bagi- namakan dia Yesus. Tuh. Itu
Bu, baru dia berarti menyatakan namanya. Iya, Kamu iya, itu iya. nggak ngerti tentang Yang- teologinya yang- Kristen. iya, yang Kamu menyatakan itu nama, polemikus. Kamu itu Bu yang polemikus. iya, Bu yang menyatakan Kamu nama itu Tuhannya kamu Bani itu Israel bukan, Bu? polemikus, bukan, Iya, bukan. Kamu itu polemikus, nggak tahu teologi Iya, saya Kristen, polemik. tapi sok Iya, saya pinter. polemikus. Saya sok pinter. Iya. Pertanyaannya, Bu, Tuhan yang ngambil bini orang itu Tuhan Ibu bukan, Bu? Tuhan Allah Israel. Bukan. Beberapa kali dijelasin nggak ngerti, Tidak nggak ngerti mau teologi. mengakui. Makanya kamu sekolah teologi dulu biar Sudah ngerti dibuang, unifiknya. Bapak. Sudah tak Biar ngerti diakui. sekolah teologi dulu. Teman-teman, kasihan Bapak ya. Udah nggak diakui, Bapak. Nih, teman-teman ya, kesimpulannya ya teman-teman dari ayat tadi ya Samuel ya. Ayat ini bukan ayat ini ya. Ayat ini bukan Tuhan ngasih istri buat disetubuhi. Dengar ya, ayat ini bukan Tuhan ngasih istri buat disetubuhi. Terus diapain? Buat Tapi diapain, Bu, Tuhan istri, Bu? bilang, Di dengar pangkuan dulu diapain, ya. Bu? Di Tapi pangkuan Tuhan diapain, Bu? bilang, Di pangku-pangku Tuhan gitu ya. bilang, Aku sudah kasih kamu kehormatan tahta, keluarga kerajaan, itu semua pemberianku. Kamu nggak perlu rampas milik orang. Ini teguran Allah Israel kepada Daud lewat Nabi Nathan. Yang tegurannya ini artinya ayat ini bukan Tuhan ngasih istri buat disetubuhi, tapi Tuhan bilang Buat aku sudah diapain? kasih kamu Buat diapain? kehormatan. Kasih tahta, Buat kasih keluarga diapain? kerajaan. Ya udah kalau Itu gitu buat semua diapain, Bu? pemberianku, kamu nggak perlu rampas milik orang. Iya, Jadi iya, ini Bu, teguran kalau si dikasih Daud buat mau apa? rampas milik orang. Daud Iya, ini terus dikasih ngerampas buat milik apa? orang. Iya, Jadi, dikasih buat apa? Buat diapa? Buat dipelototin gitu, dilihat-lihatin. Gitu. Buat diapain, Bu? Diberikan ke pangkuan Daud buat diapa? Di timang-timang istrinya orang. ini Jangan teman-teman, ini menangis. sama kayak gini loh. Daud Ini di sama kayak sini gini. gitu Kalau kan. kita itu sudah dikasih rezeki cukup, udah dikasih rezeki cukup nih sama Tuhan. Iya, Tapi masih mau rezekinya kan korupsi, bini orang. masih mau nipu. Bu, Nah, inilah rezekinya teguran kan bini Elohim orang, kepada Bu. Daud. Udah Bu, dikasih Bu, istri Bu, cantik, Bu, masih kurang. Bu, Dia Bu. ngelirik istri Iya. orang. Itu Terus bini namanya orang Daud diapain? ini masih birahi Bu, sama bini- istri orang. bini Makanya orang di sini diapain, Bu? ayat ini Elohim Tuhan Allah Israel menegur Daud melalui Nabi Nathan supaya Daud bertobat. Umi. Bu, terus bini orang di dalam pangkuan Daud diapain Daud, Bu? Ya udah kamu aja yang ngayal diapain? Diapain? Coba. Kamu yang ngayal Ditimang-timang, diapain? digendong sama Daud ya, Bu, ya, di Ya udah kamu pangku-pangku. ngayal aja diapain itu bini, diapain? Timang-timang, bininya orang jangan menangis, kupang-kupangku, gitu kali ya, Bu ya. Pangku-pangku, teman-teman. Ya udah, kamu ngayal aja sendiri. Kalau saya nggak ngayal loh. Kok saya menghayal? Udah umur segini kok udah Bu, tahu. dengar ya, Bu ya. Kemana arah itu? Ngapain diceritain? Kamu Aduh, kali yang ini belum naik. tahu. Coba ceritain Iya. apa itu ditimang-timang di pangku-pangku diapain itu? Coba Oke, ceritakan. baik, Kalau aku saya udah ceritakan. tua, aku Saya udah tahu ceritakan. tua, udah Sebentar. merasakan segala-galanya. Bu, nggak usah tantrum, ya. Dengar ya, Bu ya. Saya hafal betul perikop tentang ayat. Di mute dulu. Dan tadi Ibu ngomong terus gantian. Ini buat teman-teman yang di bawah, silakan kalian cross check perikop ayat 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Silakan Tuh, kalian kan? cross check ya. Kerjanya di mute aja. Abisnya Ibu berisik, saya masih ngomong. Mainannya Yaudah, Ibu aja ini. ngomong. Aduh, Udah, Ibu ada aja, Ibu aja pelanggaran. ngomong. Padahal enggak ada pelanggaran. Aduh. Udah Ibu aja ngomong udah, silakan. Ngapain amat lah, ngomong apa saya? Udah kasih tahu saya timang-timang di pangku-pangku itu diapain kira-kira? Ya gimana saya mau ngomong, Ibu ganggu saya pas ngomong. Ya udah saya dengerin. Ayo saya dengerin. Di-mute. Saya dengerin. Ya udah di-mute dulu, Tapi asal berisik sesuai soalnya. dengan timang-timang dan di pangku-pangku. Pengen dengar Sorry Bu, saya penasaran. bukan orang yang bisa Ibu atur. Kalau ngomong saya ngomong semau saya dan setahu saya, bukan semau Ibu. Ya, masa saya diatur mau ngomong? Udahlah komal saya, omongan saya diatur, ngerasa terjolimi pula dia yang nyerocot, dia yang terjolimi katanya, emang agak lain. Ya, teman-teman perhatikan perikop 1 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Silakan teman-teman buka sekarang. Mari kita buka bersama ya. Kita pakai data teman-teman ya. Kita bukan cerocos-cerocosan nggak jelas. Teman-teman perhatikan karena ayat ini berada di pasal 7 dan 8, maka ayat ini ada di 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8, diawali di ayat ke-7. Sebetulnya perikop ini berasal dari ayat pertama.
Dan di sini orang Kristen memberikan judulnya adalah Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Itu perikopnya. Dan di ayat ini Tuhan mengutus Nathan. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya dengan perumpamaan-perumpamaan menunjukkan kejahatan Daud. Nah, lalu Nathan mengutipkan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, koma, Allah Israel, titik 2. Nathan mengutipkan firman ilahi kepada Daud. Artinya Tuhan yang berbicara menggunakan mulutnya Nathan, karena Nathan termasuk salah satu nabi. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu. Apa maksudnya? Rumahnya Saul dan kerajaan Saul diberikan kepada Daud, dan memberikan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Ibu ini bilang gak diewek, cuman dipangku-pangku aja. Pinter ya. Masalahnya adalah, Bu, saya belum selesai. Nggak ada ayat di pangku di situ. Bu, saya baca nih. Akulah yang memberikan, telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Nah, bukan itu maksudku yang tadi Telah kuberikan istri tuanmu ke dalam pangkuan. Jadi teman-teman, istrinya Saul diberikan ke pangkuan Daud. Kata ibu ini cuman di pangku-pangku doang, dicimang-cimang. Istrinya orang, jangan menangis, Daud di sini, kan gitu. Lalu teman-teman, lalu Tuhannya marah. Mengapa bahkan gini kata Tuhannya ya, telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, apa yang dikasih Tuhan, tentulah ku tambah lagi. Jadi seandainya waktu itu Daud cuman bilang, Tuhan kurang Tuhan, nggak perlu ngambil bini orang lagi, karena Tuhan yang kasih. Asik, mantap ini kan. Maka ketika Tuhan sudah bilang, kan gua udah kasih bini-bini orang sama lu, kalau kurang kan tinggal minta sama gua, ngapain lu ngambil tanpa pengetahuan gua, Daud? Tuh. Dan di ayat ke-9-nya, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Maksudnya gini, kalau Daud ngambil tanpa izin Tuhan, itu perbuatan jahat. Tapi kalau Tuhan yang ngambilin, itu nggak jahat. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil jadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Tuhan marah dong Tuhan. Dasar kau Daud ya, udah kukasih bini orang, kau masih nggak ngambil bini orang lain lagi. Kan kalau kurang sama aku bisa minta kau Daud. Kau kan urapi. Kau kerajaan Yehuda aja aku kasih sama kau, apalagi cuman bini orang kecil, kata Tuhan. Marah dong Tuhan kalau mau minta sama gue, kan gitu kata Tuhan. Terus karena Tuhan udah marah nih ya, karena saya nggak tahu nih waktu Daud ngambil bini orang Tuhannya kemana, sampai Tuhan yang nggak tahu, kita nggak tahu nih Tuhan kemana nih ya. Kita nggak tahu nih, sampai nggak tahu Tuhannya Daud ngambil bini orang, kok sampai nggak tahu gitu kan. Kita kemana ini Tuhannya kan. Apa kata Tuhannya, saking dia marahnya nih? Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Apa kata Tuhannya orang Israelnya? Beginilah firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Berikannya kepada orang lain, orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Karena Tuhannya marah, istri orang diambil, Tuhan ambil lagi istri orang yang udah diberikan kepada Daud, lalu dikasih kepada anaknya untuk ditiduri siang bolong. Itu kasihan mentalnya anak kecil liatin siang bolong orang lagi berjima, itu gimana? Parah. Katanya
Katanya Bu Jenny, Yesus itu adalah Tuhan yang tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Yang berzina Daud. Hukumannya istrinya yang dikasih mantap-mantap sama orang lain, kan parah ini. Yang berzina adalah Daud, tapi hukuman untuk Daud berzina adalah bininya yang gak salah apa-apa dijinahin orang, diambil Tuhan, ditidurin mantap-mantap siang bolong sama Absalom. Pertanyaannya, ini Tuhan yang menghukum kejahatan, menghukum perzinahan Sebenarnya dengan ngebahas melakukan berapa perzinahan ayat baru? sih? Kamu tuh sebenarnya mau ngebahas Satu berapa ayat perikop. sampai ke Satu Absalom segala? Satu perikop. Ngelantur. Kok ngelantur kan satu Kamu perikop? bilang katanya cuma 2 ayat, ngelantur Satu, kemana-mana. itu yang ibu bahas, Nanti yang kamu saya kalau bahas satu Kamu perikop. nanti kalau saya debat lagi kamu kalah loh, keok loh. Iya udah Kak, saya Kamu kalah nanti kok. kalau Saya kamu kalah. satu perikop Saya dibawa semua. Saya kalah kok Kamu sama mau ibu kemana? memang. Mau bawa satu perikop apa 2 ayat? Kalau saya satu perikop ibu cukup 2 ayat aja, ibu nggak sanggup. Saya aja yang sanggup satu Kamu perikop. itu kerjanya cari pembelaan diri satu perikop. Bawa-bawa. Kalau saya sanggup satu perikop, ibu mah cuma 2 ayat aja nggak sanggup kemana-mana. Kata siapa? Kata siapa? Saya masih berdiri Kata tegak netizen, di sini. kata netizen dari tadi Kamu ngomong nanti gitu. mute, mainannya nanti tiba-tiba. Ya kalau di mute kan karena berisik. Ya pelanggaran bukan karena saya, emang pelanggaran aja. Makanya ibu jangan filternya ketebalan, makanya pelanggaran. Kata siapa? Kata Orang itu TikTok, pelanggaran Kata bukan TikTok. dari TikTok saya itu. dari TikTok katanya ibu. Iya katanya filter ibu penghujatan katanya. Tuh kata suami saya gini, udahan itu orang nggak jelas kata suami saya. Saya jelas bu perempuan bu, saya jelas, Lihat tuh, nama saya suamiku. jelas. Pak, suamiku, kamu bilang apa? Saya, makanya biar saya pamer nggak dibilang suami kabur dia. suamiku. Ntar sampai aku dibilang kabur sama netizen suamiku. Kamu bilang Kok apa bawa suamiku? suami? Bilang, Ih ngadu sama suaminya dia. Bu, kata suamiku jangan diladeni katanya. Ya udah kalau nggak mau ya Nah, coba ini udah. suamiku lebih dekat sini. Soalnya suamiku muslim ya. Nih sini teman. Pamer suami, Suamiku pamer suami, sayangku. pamer suami dia. Mak sayangku, sayang, Enggak, ya sayang, Uni sayang lihat, ini aku nggak adek dengar, dijolimin Bu Jenny, sayang, adek dijolimin Bu Jenny, Uninya nggak- sayang, Uninya nggak sayang dengar, adek dijolimin Bu Uninya. Jenny, sayang, Beneran, serius, sayang serius. adek dijolimin Bu Jenny, sayang. Adek dijolimin, abang mau cium, jangan dicium sekarang, adek nggak mau, bang, jangan bang. Bang Yesus ada dijolimin Bu Jenny. Abang jangan cium adek sekarang, malu bang, jangan sekarang, malu bang. Udah Bu, perkara yang satu lagi mau dibahas nggak Bu? Yang satu lagi Tuhan minta upeti perawan mau bahas nggak? Karena saya adalah istri yang soleha dan tunduk kepada suami, suamiku bilang nggak usah diladenin katanya. Kamu mendingan ngopi aja, kopinya keburu dingin kata suami. Sayang jangan gitu, sayang nanti sayang Ya, jadi bukan karena saya tidak mau meladeni Anda, tapi suami saya sayang nanti memberi sayang sabar sayang, saya lagi debat sayang. Jangan diladenin katanya. Sayang, saya mau ngeladenin Bu Jenny, sayang diam di situ sayang. Coba rubah air dari anggur sayang ya. Nanti adek ke sana bang. Ini suamiku tuh, ini suamiku. Sayang, suamiku sayang, Itu mama cintaku. aku, itu mama Balikin aku. keledai orang ya. Tolong balikin keledai orang ya sayang. Saya mau debat nih sama Bu Jenny nih. Jangan sekarang dicium sayang, nanti aja malam ya. Kamu ini apa sih sayang? Suamiku ini memang. Aduh, sayang, nanti sayang ini adek lagi debat nih. Balikin keledai orang sana, sayang. Ya, oke. Ini ya, Apa, nanti Bu? kalau suamiku nggak di rumah aja, aku debat sama kamu sampai subuh ya, nggak apa-apa. Iya, iya Soalnya udah, suamiku iya udah. ada di rumah ya. Ya udah, ya Kalau udah. suami di rumah tuh, mama aku tuh, mama aku juga bilang gitu. Iya, tuh. iya. Tuh, mama Iya, aku Bu, loh iya. di belakang. Iya, iya. Katanya, Iya, makasih, ya. Bu. Oke, makasih. Makasih, iya, makasih Bu. Ya, dadah, dadah. Ya, berantem melulu jadi orang berdosa aja. Sayang sabar, kamu ngapain sih pegang-pegang adek? Itu balikin dulu ke ada orang sono. Nanti malam kan bisa sayang kita mesra-mesra. Adek lagi debat ini. Kamu tuh pengen lihat banget wajah adek deh. Sayang sana rubah dulu jadi anggur, kita jualan tua sayang. Sana sayang. Sayang saya cubit nih. Aku kasih sarung lo kamu. Ngapain kamu pakai kolor? Aduh ya ampun. Itu kolor aku ngapain kamu pakai? Ya ampun. Balikin kolor aku nggak. Ini bandel banget pegang-pegang pipi aku dari tadi.
Apalagi siang? Hah? Mau kasih 5.000 orang makan? Udah ikut MBG, udah pemerintah udah kasih makan jutaan orang, ngapain kamu pakai? Wah. Yang balikin keledai orang yang apa sapi? Astagfirullahaladzim. Ini memang bandel kamu ya. Aku bilangin mamahmu lo nanti lo. Dasar kamu ya. Gimana teman-teman? Gimana teman-teman, masih mau lanjut? Masih mau lanjut? Iya. Puas kalian semuanya melihat aku begini? Puas? Bahagia ya? Happy banget gitu ya? Tepuk tangan banget gitu ya? Seneng banget ya? Seneng banget aku kayak gini ya? Seneng banget aku ya kayak gini ya? Tuh, ya Allah, astagfirullah. Jadi kalau teman-teman lihat ayat 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8 itu adalah ayat yang memang selalu saya pertanyakan. Karena narasinya dan diksinya itu bertentangan dengan moralitas manusia pada umumnya ya. Dimana di situ tertulis bahwa Tuhan dalam kitab itu digambarkan sebagai Tuhan yang tidak bermoral karena mengambilkan bini orang untuk nabinya dan kemudian menghukum dengan cara memberikan bini orang kepada orang lain. Itu sangat tidak bermoral dan itu tidak pernah dilakukan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman hudud bagi kaum para pelaku berzina. Seperti hukum rajam sampai mati ya, itu diberikan kepada orang-orang yang berzina kalau dia suami dan istri orang. Kalau dia masih gadis, karena tidak ada orang lain yang tersakiti, maka dia dicambuk 100 kali. Itu sebagai penggugur dosa-dosanya, sebagai kafarat bagi dirinya. Nah, kalau kita lihat dalam konteks 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8 digambarkan oleh Bible, Tuhan itu Tuhan yang menghukum perzinahan dengan menyelamatkan Nabi Daud. Karena sementara dalam Imamat pasal 10 nomor 20 kalau teman-teman baca, Imamat pasal 10 nomor 20 kita baca ya. Itu tertulisnya begini. Dia yang berzina, dia sendiri yang harus mati. Pada faktanya tertulisnya begitu. Tapi ternyata ketika nenek moyang Yesus yang berzina, maka yang mati adalah orang lain. Gitu ya. Seperti itu. Dan bagi mereka itu adalah Tuhan. Dan nih, secara psikologi kita bahas. Saya kalau percaya bahwa Allah adalah Tuhan saya akan menjawab tegas. Apakah ini adalah Tuhan Rifa? Iya, itu Tuhan saya. Bu Jenny tidak mau mengakui Tuhan itu Tuhan dia, tapi mengatakan Tuhannya Israel. Itu sebetulnya dia sedang berdebat dengan logikanya sendiri. Karena kalau dia mengatakan itu Tuhan saya, dia harus menerima kenyataan bahwa Tuhannya pernah ngambil istri orang dan buka celana dalam. Nah, karena secara rasional dia menolak perbuatan itu sebagai perbuatan Tuhan, maka dia tidak mampu mengatakan iya itu Tuhan saya. Tapi dia bilang apa? Itu Tuhannya Israel. Itu adalah bukti kalau Ibu Jenny tahu kalau diksi Tuhan mengambil istri orang adalah perbuatan yang tak layak diberikan kepada Tuhan. Ya, yang mau sholat zuhur dulu ya. Kalau saya belum, ya begitu. Kita beda tempat begitu ya teman-teman ya. Saya masih ada waktu sekitar 10 menit lagi kurang lebih ya, 10 atau 20 menit. 10 lah. Opis. Oh, maaf nih, turunin. Oke, terima kasih banyak. Bukan. Yang sudah masuk sholat zuhur silakan sholat zuhur. Sekejap lagi kita akan ini ya, apa namanya? Yang mau sholat zuhur silakan sholat zuhur ya teman-teman ya. Memang konsekuensi kalau Bible masih kitab suci yang dipegang oleh orang Kristen itu akan bahaya bagi mereka. Serius. Mereka akan terkatung-katung bak buih di lautan. Halo girl, karena tidak ada kejelasan apakah itu Tuhan yang benar atau tidak. Halo girl. Terakhir girl. Turunkan aja. Oke. Ini kalau ada yang terakhir nanti Oten terakhir ya. Pasien terakhir ya, praktek kita sampai di sini ya. Nanti malam lagi kita praktek lagi ya. Praktiknya nanti malam lagi ya. Karena sayang, ini bentar lagi tutup adik yang. Udah dirubah air jadi anggur yang. Balikin keledai orang udah, ngasih makan orang udah. Itu ada angin puting beliung, tolong dihardi dulu. Makasih sayang. Ya, tenang teman-teman. Aku punya suami rohani teman-teman ya. Aku punya suami rohani dan dia bisa menghardik badai. Ini lagi menghardik puting beliung ya. Ya, lagi menghardik puting beliung ya.
Saya sudah suruh dia balikin ke ayam orang, sama sapi udah disuruh balikin. Saya kemarin agak kesel sih, kenapa itu ada pohon semangka, bukan pohon semangka, itu pohon jambu nggak berbuah padahal belum musimnya, dikutuk sama dia. Saya marah sama dia, beb jangan gitu beb, ayang jangan gitu ya yang ya, apa sih salahnya dia yang nggak berbuah yang, katanya kamu lapar kan ada bisa bikin rendang yang, nggak usah pakai makan buah-buah segala yang, so asik kamu yang, aku bilang gitu dong sama dia, asik dong aku gitu. Dia bilang gitu sama dia, udah yang jangan marah-marah yang, itu aku tadi lihat ada orang di masjid lagi jualan, kan bukan di dalam masjid ya, orang lagi jualan di luar masjid kok kamu marah-marah, nggak boleh, aku nggak terima, tempatnya kotor yang, jangan diobrak-abrik jualannya, tinggal disapu doang kok. Tinggi dong suaranya sama aku, kamu maunya apa? Kamu pikir aku ini apa? Kataku gituin dong dia, marah dong aku, berantem dong sama dia. Aku marah dong, berantem. Aku bicara tentang suami rohani aku dong. Itu orang lagi jualan cari makan, minimal dikasih dulu peringatan, dilarang jualan di sini. Biar ketika mereka lihat bahwa di situ nggak boleh jualan. Kalau mereka masih jualan baru marahin, ini enggak, kamu lebih parah daripada Satpol PP gitu. Halo Harum. Tidur bapak ini. Bapak ini tidur. Gofur naik Gofur. Komalnya masih ini nih, masih anget. Ini mau ini dulu Gofur. Gantian Gofur sama Cimika, mie kucuk udah tidur dia. Enggak, kebetulan suami aku botak ya. Aku nggak suka yang gondrong ya, sorry ya. Aku tuh suka sama Jason Statham, Deddy Corbuzier, sama si The Rock. Aku suka yang botak-botak ya. Kecuali Paulus ya, kecuali Paulus. Jadi aku tuh suruh dia, ayang, rambutnya jangan panjang karena adalah suatu kehinaan bagi laki-laki kalau dia berambut panjang yang. Oh iya kata dia ya. Oh lagi di luar deh. Ya udah. Terus aku bilang gini, yang aku tuh suka banget, aku tuh suka sama laki-laki botak. Menurut aku tuh seksi banget, dibotakin sama rambutnya, keren banget. Ya, suami rohani aku bukan rambut gondrong tapi botak. Tapi botaknya full ya, bukan botak setengah rambut di sini ada, ini botak enggak itu itu bukan ya, bukan ya. Sebesar keledai, ke pohon kelapa kok keledai. Mana lah main keledai. Itu mah orang Asyur. Suami aku suami rohani aku tuh orang Palestina. Mana lah main keledai. Itu mah orang Asyur, orang Mesir. Mana lah main gede keledai, nggak main, kecil kali itu ya. Suami rohani lah, iya. Suami dalam hayalan, kayak suami rohani ya. Kan teman-teman kita Kristen kan surganya rohani kan, surga hayalan kan. Saya juga punya suami rohani, suami hayalan. Gitu. Tapi aku udah ngomong kok, Beb, jangan gitu ya Beb ya. Besok kalau ngambil keledai orang tuh balikin. Apa kamu suruh aku yang balikin? Kata aku gitu dong, marah dong aku. Itu nggak baik begitu. Pertama kamu kenapa sih? Aku berantem lagi kan sama dia. Kamu kenapa sih yang? Apa sih Rifa kata dia kan? Jangan sebut nama itu kata aku. Aku birahi nanti kalau kamu sebut nama aku. Aku bilang gitu kan. Apa Rifa? Apa Rifa? Dia manggilnya Rifa pakai H belakangnya. Apa Rifa? Wah ngikutin Haji Romah nih manggilnya Rika gitu kan. Itu kata aku, perkara masalah kita yang harus kita selesaikan. Apa Rifah katanya? Aku mau nanya sama kamu jujur. Nah gituin dong. Kamu ada hubungan apa sih Maria Migdalini? Kamu ada hubungan apa sama si Maria Migdalini? Kata aku kan. Kenapa katanya? Itu kenapa kaki kamu dicium-cium sama dia? Kata aku. Aku terima tahu. Aku cemburu kata. Enggak, cuma diobatin doang kakinya. Kakimu kurapan sampai dijilatin kata aku. Maksudnya gimana? Nah, aku tanya gitu dong. Aku ambil berantem sama dia kan. Terus kita mau berantem juga nih. Aku lagi cerita suami rohani aku. Kamu diam aja kau Mika. Terus aku berantem lagi sama dia. Sayang kataku, kamu jangan bikin malu aku lah. Kemarin kata masyarakat kamu naik keledai dibantuin ya. Hah? Kok gitu kata dia? Kok kamu tahu katanya? Kamu tuh laki-laki apa sih? Masa naik keledai doang kamu dibantuin? Kamu suami aku tahu yang. Orang tahu tuh aku perkasa, tiba-tiba kamu dibantuin di keledai. Di mana harga diri aku yang? Kata dia, sabar yang itu cuma acting katanya gitu.
Cuma acting doang yang sebenarnya abang tuh bisa naik sendiri, cuman abang pengen ngasih pahala ke orang-orang gitu kan. Yang gimana usaha tua kita gimana kita kan yang gimana airnya udah berubah jadi anggur, enggak yang bisanya cuma jadi tua katanya. Apa lu, ya udahlah tua-tua aja deh nggak apa-apa, yang penting laku 15.000 sebotol. Nggak apa yang tolong dong kah dikutuk jadi apa, dikutuk aja yang jadi keledai nggak ada guna. Gitu. Ayang aku bisa ngutuk-ngutuk orang loh, pohon ara aja bisa jadi kering loh. Yang tolong dong si Mika dikutuk jadi kering, mukanya udah kering kayak gitu. Apa kata ayang aku bilang, yang katanya kan si Mika nggak dikutuk aja udah kering kayak pohon ara. Perut aku sakit gitu. Jadi gitu ceritanya. Jadi ini cerita tentang Unrifa dan suami rohani. So aku dipanas-panasin Bu Jenny, dia punya suami jasmani, aku punya suami rohani sayang. Gitu ya. Yang udah, yang nanti malam aja, yang nanti ya. Ayang kamu nih kuat banget tangannya deh yang. Parah ya yang aku. Parah banget dia lo Tante Mika. Yang nanti si Mika cemburu yang. Dia kalau lihat aku bahagia tuh kayak sakit hati. Udah nanti ya. Kamu pakai kolor dulu. Kamu pakai kolor sih. Kolor siapa ini yang? Kolor mama aku atau kolor aku? Kok ada rendah-rendahnya? Astagfirullah. Pakai sarung ya yang ya. Kolor kamu sebelah kiri yang lemari sebelah kiri. Samping kolor aku. Ya, kolor aku pink semua tuh ada ada rendah hitam. Kolor kamu sebelah yang ada lubang-lubangnya. Itu kolor kamu. Karena kamu kepanasan. Nah, itu kolor kamu yang ini. Gitu. Apalagi sih? Keledai. Kan tadi udah dibalikin. Apalagi sih yang? Apa? Makan ikan goreng. Nggak ada ceritanya rendang ikan sayangnya, ada tuh rendang sapi. Kamu suruh aku rendang ikan, hancur dong ikannya. Makan ikan mentah aja sana, ikan mentah. Sashimi makan sana sashimi sakeci ya terserah deh. Sarwoi juga nggak apa-apa, terserah lu deh. Capek gua punya laki kayak lu. Parah gitu. Gitu ya. Udah ya, capek ya teman-teman ya. Capek ya kita nggak sih? Capek nggak sih kalian hidup? Hapus Tante Mika mukanya pelanggan. Tante Mika loh cuman ngomong, Tante Mika cuman gini doang mukanya pelanggaran serius. Coba, kenapa Tante Mika disuruh hapus? Kalau dia nggak ngerokok sama dia nggak menghujat, mukanya pelanggaran. Kayak Bu Jenny tadi, kalau Bu Jenny tadi filternya pelanggaran. Wah parah nih, Mika mukanya pelanggaran, parah. Wah, Mika. Yang di YouTube ya. Yang di YouTube mukanya Mika pelanggaran. Yang di YouTube udah ya, yang di YouTube ya. Assalamualaikum yang di YouTube. Parah nih mukanya Mika pelanggaran. Baru mau naik udah kecapean. Gimana sih Nggak seru banget. Udah dari tadi ini udah 3-4 jam loh, 3 jam lebih dari jam 9. Aku baru konti. Sedih banget. Sibuk dengan duniaku, Ini sih Tante Mika disuruh turun sama TikTok karena mukanya pelanggaran. Wah, mukanya nggak diterima TikTok nih, parah. Kasih transfer insya Allah sembuh lagi. Akan berubah. Kenapa dia mengan mukaku? Itu katanya tadi turunkan Mika pelanggaran katanya. Apalagi coba kalau bukan wajah pelanggaran kan pasti muka. Mungkin mukanya mengganggu algoritma TikTok yang lain mungkin. Seganteng ini anak mama wah. Soalnya filter tuh merasa nggak berhasil bikin filter, dibikin filter ke muka Anda, filternya gerak-gerak nggak terima, berontak. Hentikan kata filter aja nggak terima, makanya pelanggaran. Ada pakai beda. Pakai efek. Makanya aku memanfaatkan efek TikTok untuk melihat ketampananku yang palsu ini. Aku lagi bahagia. Masa bodoh membagi masa bodoh. Ini masa bodoh nggak peduli. Aku mau nanya mau nih. Nggak mau. Ini nggak ngurus. Tolonglah adikmu menanya. Nggak ada urusan. Uni enggak ini serius.
Udah lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pangon ada yang mau disampaikan nggak Pangon? Cukup. Aku percaya kamu dalam menyampaikan apapun. Sama Tante Mika. Lanjutlah. Makasih banyak ya teman-teman di bawah. Ya Tante Mika, Sehat selalu, Mika ada ya. yang mau disampaikan. Silakan. Apa yang mau Nggak, disampaikan? Gak ada. Ya udah. Udah. Oke lagi nanti. Bentar lagi. Udah Tante, sebentar lagi lah Tante, pakailah kesempatan ini. Ada 1000 orang yang nonton Tante. Oke. Uni. Udah pasti denger aja, Apa? tenang aja. Udah pasti denger, lanjut aja. Kami yang denger di bawah. Aku mau pantun buat Uni. Boleh nggak? Enggak. Aku merasa terkutuk. Udah nggak usah. Aku mau pantun sekali, boleh nggak? Enggak. Aku merasa terkutuk kalau dipantunin. Mau? Boleh nggak pantun Uni sekali? Enggak boleh. Dibilang nggak boleh kok. Bayar dulu. Tolong Uni. Sekali aja pantun. Ya udah nih, kasih tuh nih. Antum juga banget. Udah, kasih kesempatan sok. Nggak apa-apa ya. Ya. Saya minta izin ya. Sekali aja. Ya. Udah nih, kasih nih. Pantun doang nih. Ya. Ya. Cerahlah. Nah, asik. Lari-lari pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Cakep. Uni pinjam 100. Bodoh. Nggak masuk itu. Kata-kata yang ngepas itu Uni, jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa mampir. Uni cerewet kayak mak lampir. Assalamualaikum. Kenapa Pak Angon nggak buka koma lagi? Akunnya udah ke band Belum. permanen atau gimana? Yang kemarin ke band, tapi ini belum waktunya. Saya nggak begitu banyak. Dari awal saya harus minta maaf tuh gitu, bukan nggak mau nemenin kalian, tapi insya Allah mungkin perbaikin ini dulu diri Ti. Tapi insya Allah mungkin harus juga ya, seperti yang antum sarankan. Dukung aja teman-teman ya, tetap didukung sahabat-sahabat kita, ikhwan kita yang sedang berjuang demi kemaslahatan, demi perjuangan insya Allah. Ya, tegak kalimat Allah, kewajiban kita. Itu mungkin Utiripa bagian dari apa yang ingin kita sampaikan, terwakil oleh beliau. Banyak narasi, banyak diksi, banyak argumen yang insya Allah kita terwakili. Ya, bahkan mungkin cara untuk membalikan counter strike juga alhamdulillah beliau punya kemampuan. Ya, kita mintakan Allah ridhoi dia, Allah maafkan dia, dan Allah juga memanjangkan umurnya ya, sehingga kita terus bisa berkiprah melaksanakan kewajiban suci ini. Ya, teman-teman. Kasih Pak Angon. Kasih tepuk tangan dulu buat Pak Angon nih. Akun aku tuh banyak Pak Angon. Ada ini Pak Angon mau satu aku suruh, akun. kemarin lupa. Masalahnya kamu suruh ngumpulin orang, nggak banyak sih, tapi belum ada tindak lanjut. Saya juga nggak tahu gimana. Bukan, ke depan. akun aku ada yang nggak kepake sekitar 6-7 ribuan ada. Kalau mau ganti aja jadi Pak Angon terus pakai buat live streaming. Cuman hati-hati nih kalau ada peringatan sekali 2 kali jangan dilanjutin, langsung matiin biar nggak ke ban gitu loh. Kalau akun-akun aku yang kayak gini nih dibuatnya kan di Spanyol, made in Spanyol kan, made in Madrid, maksudnya made in Eropa gitu kan. Jadi tuh agak kuat sedikit gitu. Kalau akun yang dibuat di Eropa terus di live kan di Malaysia itu kan akunnya lebih kuat. Tapi kalau akun Indonesia kan dia ke detect bahasa Indonesia. Kalau ini kan harusnya ke detectnya bahasa Spanish nih. Nah jadi admin TikTok tuh agak sulit untuk main. Tapi kalau akunnya dibuat di Indonesia, akun IP-nya Indonesia, terus di live kan di Indonesia, memang bahasanya harus dijaga biar tidak kena block gitu atau shadow ban. Nah nanti kalau sekali 2 kali 3 kali di blok permanen. Aku punya banyak akun, ada sekitar 20 lebih akun aku tuh. Dan rata-rata tuh di atas 2000-an semua, di atas 2000-an semua rata-rata begitu. Bahkan ada yang aku udah lupa itu. Ya, nanti lah kalau serinya nanti. Kasih satu aja dulu, jangan banyak-banyak. Nanti kalau saya merasa Coba deh. Siap. Ya maksudnya kan kalau memang udah konsisten buka, kalau sudah ada waktu buat buka live streaming, nanti
Aku nih gini ya, tipikal aku tuh gini bangun. Aku tuh paling nggak mau masuk ke komal orang yang sudah ada narasumber dan pendebatnya, kecuali memang aku akrab sama orangnya atau aku diundang di sana. Aku tuh tipikalnya begitu. Karena gini, kita tuh punya etika. Ketika orang sudah lagi diskusi, tiba-tiba aku naik ke atas itu, biasanya tuh orang yang lain disuruh berhenti, aku yang disuruh maju. Kan kasihan mereka yang udah diskusi kan. Jadi mendominasi aku pada akhirnya. Kecuali kayak di komalnya Nandar, Bang Loding sama Ustaz Yusuf PI. Kalau Bang Loding, Nanda dan Ustaz Yusuf PI sama kata Bible itu memang dari awal udah wanti-wanti sama aku. Kalau Uni naik ya Uni jadi narasumber. Mau terima nggak terima siapapun memang begitu konsekuensinya. Contoh ke tempat Ustaz Yusuf PI tadi malam, saya naik, saya narasumber, maka Ustaz Yusuf PI kasih ke saya. Kalau Yonatan Nandar pun begitu. Kalau Bang Loding pun juga begitu. Di roomnya Bang Loding juga begitu. Kalau saya yang naik, Bang Loding itu udah menyerahkan ke saya gitu loh. Entah karena segan atau apapun alasannya, tapi memang begitu yang saya rasakan. Jarang yang saya tuh kalau naik itu cuman parkun, kecuali saya ngomong saya parkun dong gitu, pengen duduk-duduk doang tuh, karena gitu. Saya juga nggak terlalu suka kalau parkun kalau nggak ada gunanya, kecuali memang saya pengen ngobrol yang ngaco lah dengan teman-teman yang apa. Tapi jarang sih sekarang kayak gitu-gitu, buang waktu ya kan. Jadi gitu. Kalau ada komal yang saya tidak datangi, bukan berarti saya ini ya, karena saya takut aja gitu loh, takut nanti. Bahkan ada beberapa komal kecil yang pengen saya kembangkan ya. Ada komalnya Mochi, itu juga membuka dialog lintas iman. Saya pengen lagi masuk di komalnya Kak Rosi misalnya. Cuman kadang-kadang terlalu banyak komal yang harus saya datangin, dan bahkan saya sampai buka komal sendiri itu aja tuh kadang ini loh, waktunya jadi ini gitu loh. Pengen juga buka komal sendiri terus kan. Karena lebih enak tuh kita buka komal sendiri, memang kita lebih independen, lebih merdeka kalau kita buka komal sendiri. Nah, di komal-komal yang lain tuh aku nggak terimanya ini. Pertama, kalau nggak ada oten tuh aku nggak nyaman gitu loh. Nggak ada oten tuh nggak nyaman. Ngapain aku ngomong nggak ada oten? Nah, kalau di komalku sendiri beda, nggak ada oten aku bisa ngomong gitu. Uni Ngapain tadi lagi, Dara? Uni tadi mau datang ke komal-komal orang. Komal aku kenapa Uni nggak mau? Nggak tahu, kayak serem aja, merinding aja kalau di situ, nggak ngerti entah apa di situ. Nggak tahu kenapa gitu loh, kayak nggak nyaman aja gitu. Karena makanya di situ besok, makanya komal itu dibersihkan dulu dari awal-awal kegelapan biar aku naik ke sana. Kalau di situ misalkannya Dirupiah dulu, sudah ada oten, Tante. iya. Rupiah dulu Soalnya lah. aku gini, aku kalau di komal dia Pak Angon, aku kadang ngomong itu dia baru apa motong aku nggak mau kayak gitu. Kapan aku pernah Aku kalau lagi motong? hampir Tuh, tiap kan? hari, ini aja udah dipotong kan, ini aja lawan aja kerjaannya terus, lawan aja terus. Uni sekali-sekali datanglah ke komal aku. Apakah Aku belum ke kamar Alif kan? Aku belum ke kamar Alif. Gini aja, makanya besok kalau buka komal, misalkannya ada oten, bilang aku maunya ada oten dulu, jangan aku disuruh mancing oten naik. Enggak, aku nggak mau gitu. Aku maunya ada pasien dulu baru aku datang. Dokter disuruh mancing pasien, enggak, pasiennya ada, dokternya dulu, habis itu dokternya datang. Iya. Ini pasiennya Cantik, nggak ada. Murid dulu masuk itu ya, murid dulu masuk, baru guru Iya, baru. Dan Iya, aku paling anti ada di komal bucin-bucin ya. Ini aku tegaskan ya. Nih aku tegaskan ya. Aku paling tidak akan pernah masuk di komal bucin itu aku. Kenapa? nyindir ya. Merusak enggak, ini jujur ya. Itu nyindir. merusak integriti aku. Aku nggak bisa. Nyindir. Sekali lagi ya. Jangan, aku Enggak, pernah nengok Uni bucin juga di komal, biar tahu ya. Kalau di komal sendiri ya nggak apa-apa lah. Di komal orang jangan. Ngapain kita bucin Komal orang boleh. Kok komal aku nggak boleh? Gini dengar ya, kalau aku di komalku bucin ya nggak masalah. Kalau aku di komal orang bucin aku nggak suka, karena aku nggak suka orang bucin. Aku sukanya aku yang bucin. Apa? Oh iya benar. Kalau aku yang bucin ya nggak masalah, apalagi di komal sendiri. Ayang, udah yang nanti ayang ya, balikin dulu keledai orang ya, yang ya, balikin dulu yangnya. Nanti yang celana dalamnya ketuker ya, itu celana dalam aku. Kamu apa sih? Tuh, aku kalau di komalku sendiri bucin nggak masalah. Tapi aku Tante udah di ikutin komal aja dong Tante. Kamu juga udah ikutin janji aja dulu, maunya. nggak ini di depan 900 orang Tante Mika. Aku janji masuk ke komal kamu minimal 3 kali dalam seminggu ya, minimal 3 kali dalam seminggu loh. Catatannya tidak ada bucin-bucinan di komal Anda. Mau? Rasain Kami loh. ada, aku komalnya bucinnya paling jam 12 ke atas. Nggak bisa, aku nggak bisa. Sekali lagi ya. Kalau komal Anda betul-betul membahas tentang ada 2 hal yang bisa dibahas di komal.
yang saya akan datangi. Pertama adalah tentang agama. Yang kedua adalah tentang edukasi apapun walaupun bukan agama, misal matematika apakah boleh. Tapi kalau sudah bucinan jangan ajak saya. Bucin itu termasuk Apa, Kang Jan? ibadah. Macan naikin macan tuh, dia juga bucin juga tuh. Jangan Naikin macan. berdebat dengan saya, jangan berdebat dengan saya. Iya, itu biar Saya nikah, bab nikah boleh. Boleh. bab nikah sih nggak masalah. Kalau kita Biar bab rame. nikah nggak masalah, Biar bukan gaduh bab sekalian. bucinan. Lagi nyuci Kang Jan, suami yang baik tuh. Ya, saya mau naik ke Komal yang di situ betul-betul kita fokus ya, fokus kita dialektika. Nggak pun saya berdebat, saya kasih kajian materi pun saya mau paling nggak 30 menit lah. Misal saya hari ini kasih kajian materi apa, boleh kok. Saya bisa gantian kok 30 menit tempat Mika, 30 menit tempat ini, 30 menit. Kalau ada OT-nya saya nyangkut di situ dulu, misalkannya maksimal saya kasih 2 jam, misalkannya boleh kok. Tapi syaratnya satu, Komalnya betul-betul fokus. Karena apa? Kan Mesia ini kan program ya. Mesia ini program pemberdayaan Komal Apologet. Tunggu dulu. Buat teman-teman di bawah jangan lupa ya pilih aku ya di mesia.org ya teman-teman ya. Mesia.org. Pilih Mika, penyampaian terinspirasi, terfavorit, apologet, tersopan, tersantun dan terlembut tutur katanya. Pilih Mika. Masuk ya Uni ya. Ingat ya, kalau yang sudah masuk nominasi, mohon dijaga attitude, karakter, sifat kita masing-masing. Karena bagaimanapun juga ini adalah integritas dari Mesia. Mesia itu punya parameter, punya rule. Dan Mesia ini bukan milik saya. Mesia itu milik kita semua. Mesia itu punya 8 orang pengurus. Mereka merekomendasikan orang lain. Dan Mika ini salah satu direkomendasikan oleh pengurus lain, bukan saya yang merekomendasikan, tapi ada pengurus lain. Nah, saya mengaccept Mika karena ada rekomendasi dari pengurus yang lain selain saya. Kayak kalau nggak salah tuh Bang Andi, saya nggak ngerti deh Bang Andi kok bisa gitu ya, nggak tahu ya. Nah, Bang Andi yang rekomendasiin tuh Bang Andi, ya. Apa dia punya hubungan apa gitu sama Bang Andi, saya nggak ngerti nih, ya. Nah, maka kita sama-sama menjaga nih. Satu program kerja yang didukung oleh umat, maka kita punya tanggung jawab besar terhadap umat. Jangan sampai kita mengecewakan umat. Nah, terkait tentang apapun urusan pribadi, masalah kita atau apa, jangan sampai netizen kecewa, jangan sampai umat kecewa. Itu aja sih saran aku ya. Ini buat Bang Mika lah. Bang Mika ini kan punya hak prerogatif terhadap dirinya. Saya kan bukan siapa-siapa ya Bang ya. Saya nggak berhak untuk mengintervensi. Tumben Uni Tapi panggil abang. Biasanya kan Uni lebih tua daripada aku, ngapain sih Yaudah, sosok muda, Uni? yaudah Dek Mika, buat Dek Mika ya, buat Dek Mika, silahkan Dek Mika melakukan apapun yang Dek Mika mau, tapi jangan lukai hatinya Gofur, karena dia adalah pengurus. Gofur itu pengurus, ya, Kok jangan pula? sampai. Kok aku Ya, ngapain Gofur. sama nggak ada hubungan, aku nggak ada hubungan percintaan sama Gopur, ngapain pula aku lukain hatinya. Ya pokoknya jangan sampai Caca sama Gofur kecewa. Kalau mereka berdua kecewa nanti Mesia rungkat karena mereka suami istri, bahaya kita. Artinya gini, buat teman-teman yang mungkin namanya belum ada di nominasi, bukan Uni. berarti teman-teman itu tidak punya. Nggak, aku ngomong sama yang lain deh. Dibuat ada pendeta Dan itu lemoni. saya juga belum dapat Buat nih. teman-teman. Saya belum masuk ke nominasi nih, kenapa ya? Aku terus yang kena. Ya makanya ngapain naik, kan memang untuk dibully naik ke sini, ngapain naik? Udah aku bilang dari tadi, yang naik ke sini ini harus dibully. Pak Angun aja dibully sama aku santai. Jadi buat teman-teman semua ya, buat kawan-kawanku yang apologet yang masih berjuang, mungkin kami belum melihat kalian, kemampuan kalian belum kami lihat, bukan karena kalian tidak mampu, mungkin kaminya aja yang belum mampu melihat kalian karena kami mungkin sibuk. Jadi kami tidak melihat semua yang punya kapasitas. Nah, kalau kalian betul-betul ingin dilirik oleh Mesias, tunjukkan integritas kalian. Syaratnya cuma 2. Pertama, kalian istiqomah, berdebat, diskusi lintas agama, berdakwah, bukan pacaran. Kedua, bil hikmah dalam pemaparan. Jangan cuma marah-marah, ngamuk-ngamuk, mencaci-caci, menghujat, bukan. Bil hikmah. Kalau kalian tidak mengikuti di antara keduanya, maaf, kami punya hak untuk tidak memilih. Ya, Kalau kenapa? aku Uni, kalau aku lagi belajar Uni, aku lagi belajar Ya sekarang. silakan, Alhamdulillah. belajarlah. Mudah-mudahan tahun depan Pendeta Lemon bisa masuk. Syaratnya 2.
Istiqomah itu maksudnya apa? Konsisten berdakwah. Bilma Ih, betul-betul edukasi, saya potong. ya, bukan menghujat. Saya potong. Itu. 8 tahun saya terjolimin loh, nggak ada reward sama sekali. Nah Kayak itu, gimana dong? Saya orang tua yang limit. Uni tahun kemarin kan saya apa kan masuk nominasi kan. Sebentar Kang Ya. Lemon, saya belum selesai nih ngomong. Kau ini. Ya, Saya lanjut. terbuang dalam semua lembaga loh. Dari pertama dibuang, dari sebuah sampai terakhir pun saya nggak ada loh. Kasihan banget. Nah, Pak Angon, Tetap kami Pak ada bersama Angon. kalian loh. Pak Angon nanti, Pak Angon izin nih, Pak Angon. Saya kan mau merekomendasikan Pak Angon untuk menjadi kaki tangan saya di Mesiah. Kalau Pak Angon mau, karena saya mau sibuk, saya itu betul-betul sibuk. After this saya sibuk sekali. Jadi nanti Pak Angon itu jadi perwakilan saya, bahkan menjadi pengurus juga di Mesiah. Nah, Mesiah ini bukan lembaga. Pak Angon, ini bukan lembaga ya. Ini bukan lembaga, ini bukan yayasan. Beda dengan kita dulu ya. Ini cuman program kerja Pak Angon. Nah, program kerja ini kita sedang mengupayakan, kita tidak butuh donatur. Tapi di sini kita lagi bikin company yang mana uangnya mengalir ke Mesiah. Dan itu dari kita. Jadi Pak Angon, kalau bisa Pak Angon nanti masuk di Mesiah, bantuin koordinasi nanti terkait umat yang ada di grup atau apapun. Itu Pak Angon nanti, kalau Pak Angon ada waktu dan bersedia. Enak ya Pak Angon ya, baru 1 kali komplain langsung dapat jatah ya. Aku udah 5 kali komplain, wifi nggak dapat, kerjaan nggak dapat, apa-apa nggak dapat, nama aku aja nggak ada di Mesiah Pak Angon. Bersyukurlah kepada Allah masih dianggap. Coba Kalau aku sekarang ini Uni kan itu belajar dulu kan itu kayak Nah, itu Masya Allah. Uni apa yang Uni katakan itu saya catat itu. Oh, jadi ini, oh begini, oh ini nih saya catat itu tuh, nanti baru saya bawakan diskusi itu. Begitu orang Ya. sekarang itu. Konsistensi itu belajar. bukan cuman konsistensi live streaming, tapi konsistensi maksudnya itu kita berusaha memperbaiki metode dakwah kita. Memang kita kepancing, tapi bagaimanapun juga kan bil hikmah itu kan kewajiban kita kan gitu. Jadi kalau sudah semakin baik diskusinya, dialeknya itu kan semakin bervalue kan. Yang rugi kan, yang untung kan bukan kami Mesiah, tapi kan kalian semua. Integritas kalian semakin nampak di mata umat. Umat itu juga nggak bodoh, netizen kita juga nggak bodoh, mereka juga menilai. Nah, jadi artinya gini ya, kami yang pengurus Mesiah ini, Gofur, Caca, Cebi, saya, Bang Teku, itu punya hak, tapi juga juga berhak dan juga tidak mutlak suaranya di situ. Kami saling mengisi. Nah, nanti Pak Angon, kalau Pak Angon bersedia ya. Kalau Pak Angon bersedia, silakan Pak Angon, nanti saya rekomendasikan sama teman-teman lain untuk jadi salah satu pengurus Mesiah, karena banyak kerjaan di Mesiah Pak Angon, insya Allah. Kalau Pak Angon bersedia gitu. Nanti saya DM kalau mau. Mesiah itu program kerja teman-temannya, bukan lembaga, bukan yayasan. Dan harapan kita Mesiah itu menjelma menjadi akademik online atau menjadi company, perusahaan. Itu sebetulnya. Ya. Makanya kalau lembaga yayasan kan kita kan berharap duit umat ya, maaf ya. Kalau lembaga yayasan identiknya apa? Kita memohon minta bantuan. Kalau ini company, artinya dia menghasilkan uang sendiri. Company atau lembaga pendidikan. Kalau lembaga pendidikan dia menghasilkan uang sendiri. Aduh, dibatasi nih. Hapus Mika. Mika punya problem lagi nih, nggak tahu nih kenapa nih. Aduh, Bang Mika. Udah ya teman-teman ya, kita istirahat dulu. Intinya teman-teman, tanggal 17 Agustus ada Apologet Award. Apologet Award ini acara kecil, bukan acara besar. Kalau ada yang tanya kenapa si ini nggak masuk, si itu nggak masuk, kalau pengen memasukkan si A, si B, si C, silahkan teman-teman jadi pengurus atau jadi kontributor, bisa memberikan masukan. Tapi kalau teman-teman tidak ikut di antara keduanya, teman-teman tidak punya hak suara untuk memberikan ide-ide dan gagasan. Karena kami sudah terlalu banyak orang pinter banyak yang mengaktualisasikan ide itu yang kurang teman-teman ya. Kita butuh orang-orang yang bekerja, bukan butuh orang yang kasih saran. Kalau saran mas saya sendiri juga banyak. Saran saya aja nggak tercover ya, saking banyaknya, apalagi cuman ini ya. Memang saya akui memberi saran itu paling mudah gitu loh, menjalankannya sulit. Ya, jadi kita nggak butuh lagi saran, terlalu banyak. Saya sama Bang Andi aja udah rebutan. Gini dong Bang, gini dong Dek, gini Bang, gini berantem kami ujung-ujungnya ya. Jadi pusing. Ya. Oke ya.
Jangan lupa semangat buat apologet-apologet yang lain. Kalau memang betul-betul kalian cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama ini, terapkan kecintaan itu kepada diri kita sendiri dulu, baru ke orang lain, baru itu mantap. Oh, kita kan kadang-kadang marah, iya itu kemanusiaan kita, tapi bukan berarti menjadi karakter kita. Begitu. Ya, pokoknya yang salah Oten, betul sekali yang salah Oten. Pokoknya semua ini gara-gara Oten, nggak ada lagi yang lain. Oten pokoknya yang salah. Oten tuh hadir merusak dah. Makanya Uni, Kayak- makanya saya bilang tiap hari Uni kan, kalau kita kan apologet kan, pembela iman. Kalau mereka ini bukan apologet, mereka ini apolonyet, pembela monyet. Siap. Oke ya. Mantap. Pokoknya teman-teman semua semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap semuanya. Dadah semuanya. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.